Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Terpujilah Allah Bapa di surga yang masih memelihara dan menolong kita sampai saat ini. Mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan pegangan hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu yang selalu menaungi kami. Kami bisa ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Dan sebelum kami menjalani seluruh kegiatan kami di hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami memahami, mengerti, dan terlebih supaya kami lebih mengenal, bahkan mengalami Tuhan lebih dalam perenungan ini. Sehingga kami bisa diberkati untuk memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 22 ayat 13. Si pemalas berkata, "Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah suka menunda waktu. Sekali lagi, suka menunda waktu. Suka menunda-nunda belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah seringkali menjadi kebiasaan anak-anak yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Akibatnya, ketika ujian tiba, mereka kelabakan, mencari pinjaman catatan ke sana kemari dan belajar dengan SKS atau sistem kebut semalam. Hasilnya pasti berbeda dengan siswa yang belajar tekun tanpa menunda-nunda waktu. Ada banyak karyawan yang juga masih suka menunda-nunda pekerjaan tugasnya. Apalagi jika pimpinan tidak di tempat mereka, lebih memilih berleha-leha daripada sesegera mungkin merampungkan pekerjaannya. Seringkali alasannya adalah sangat klasik, capek, mengantuk, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, orang yang memiliki kebiasaan menunda-nunda waktu dalam mengerjakan segala sesuatu adalah bukti bahwa ia adalah seorang pemalas. Fakta membuktikan bahwa seorang pemalas selalu punya kiat jitu untuk berdalih atau mengemukakan 1001 alasan seperti ayat yang sudah kita bacakan. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 4 juga dikatakan bahwa hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Dan dilanjutkan dalam Amsal 26 ayat 14. Dan karena ia tidak langsung bertindak, maka seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Kebiasaan menunda-nunda waktu jika terus dipelihara akan sangat merugikan diri si pelaku, karena ia tidak akan pernah maju dan makin jauh tertinggal dari rekan-rekannya. Sampai kapan kita akan seperti itu? Menunggu sampai kita terpuruk dan gagal? Berubahlah mulai dari sekarang. Sebab di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2 berbunyi, "Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Artinya bahwa masih ada kesempatan bagi kita untuk mau berubah terhadap kebiasaan menunda-nunda waktu, termasuk dalam hal menunda-nunda waktu untuk bertobat, meninggalkan kebiasaan yang buruk yang tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat bahwa pada saat Tuhan Yesus berkehendak, maka ia akan dengan sukacita mendengarkan doa-doa kita. Untuk mengerjakan kehendak Tuhan dan segala hal yang ada di dunia ini diperlukan kesungguhan dan kerja keras, bukan tindakan yang ala kadarnya. Di dalam Yosua pasal 18 ayat 13 dikatakan bahwa Yosua tidak sabar melihat orang Israel yang suka menunda-nunda waktu. "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu?" Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan masa depan kita. Jadi, pergunakanlah waktu yang ada. Karena setiap waktu dalam kehidupan ini hanyalah anugerah Tuhan semata. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami di pagi hari ini.
dan biarlah ini menjadi rema bagi kehidupan kami dalam menjalani satu hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mempergunakan waktu dengan bijak, dan terlebih setiap waktu-waktu dalam kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.